بسم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الله أبو يعقوب عن أبي نصر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال يا رسول الله أخبرني بعمل إذا عملته دخلت الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا عد له أو قال لا مثل له ولفظ على يفيد الوجوب في السنوات في السنين وهو يعرف على أن هذا من السنة قد ربما معلوم لأن جاء في الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني إذن لا أحد يستدل لما يتكاسل في الإبادة يقول هذه السنة خلينا من السنة المهم واجب كما جاء في الأحاديث الأعرابي أنا لا أزيد عن هذا ولا أنقص عن الواجبات فيدخلني الجنة لا يقول هكذا ما دام نحن في هذه الدنيا فالدنيا دار العمل ودار ممر وزوال ودار العمل كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا هكذا الدنيا وكما قال تعالى دار العمل كذلك wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Idan adunya tempat untuk beribadah, tempat untuk berkarya, berkaryalah dengan wajib, berkaryalah dengan sunnah. Maka jangan ada yang mengatakan cukuplah dengan melaksanakan yang wajib saja. Karena A'rabi dulu di hadis yang banyak yang kita lewati dulu, semuanya masuk surga sampai disebutkan aflaha in sadaqa, dakhalal jannah in sadaqa. Dan di sini man sarahu an yangdura ila rajulin min ahlil jannah falyangdur ila hada wa huwa yatruk as-sunnah. Idan al-jawab hadal hadis laisa dalil liman taraka sunnah dakhalal jannah bal dalil jawaz tarkul mandubat. Hada huwa al-haq. Jadi mandub itu boleh ditinggal. Ini dia yang benar. Karena kalau tidak ditinggal juga jadi salah. Karena yang wajib tidak boleh ditinggal, yang sunnah boleh ditinggal. Justru melaksanakan yang sunnah sampai terus menerus tidak mau melepaskannya, meninggalkannya, bisa jadi dia akan mewajibkan apa-apa yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka oleh sebab itu contohnya dulu Nabi sengaja meninggalkan salat tarawih yang mulia, di mana dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah dan yang lainnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli tarawih fi akhir min Ramadan fi lailatil ula wa fi lailah atsaniyah ijtama'an nas wa fi lailah atsalitsah ijtama'a aktsar min qabl wa fi lailah ar-rabi'ah ijtama'an nas wasibyan wan nisa fil masjid. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma arada an yakhruja wa yusalli fin nas. La. Fa'ala hada ba'da sahabah yaqul ba'da sahabah yarmi bil hasa ila khaymatin nabi yuridu an yuqayyimahu, ingin membangunkan nabi. Nabi tahu dan tidak tidur dan sengaja tidak keluar. Karena apa? Sunnah ini ditakutkan kalau terus dilaksanakan tiap hari, tiap malam, dikiranya akan menjadi wajib bagi umatnya. Maka setelah selesai sholat fajar, dia menghadap kepada para sahabatnya dan mengatakan, "Ini araftu mada sana'tumul barihah." Aku mengetahui apa yang kalian lakukan, berkumpul lebih banyak dari malam-malam sebelumnya. Dan ada yang melempari kemahku, membangunkan aku tahu. Namun apa aku tinggalkan salat malam ini, tarawih ini khasyitu an yufridu alaikum falamistata'u. Aku meninggalkan sengaja, takut diwajibkan kepada kalian, dan jika diwajibkan kalian pasti tidak akan sanggup salat tarawih yang panjang dan lama ini. Itu maknanya. Maka tergambar ya ibadah Allah, salat 5 waktu yang mudah, yang hanya 5 menit saja. Itu berapa orang tukang karet, tukang sawit kita dapati, kuli-kuli yang kerja di sini,
membangun masjid dulu dan sebagainya. Tidak sholat, kita kejar-kejar, ayo Pak Tukang sholat. Maka itu sholat 5 waktu yang hanya 5 menit saja. Maka bagaimana sholat tarawih yang berdiri 1 jam, 2 jam, mereka tidak akan mampu lebih dari itu. Maka ditinggalkan oleh Nabi, yakhsha an yufridha alaih hada yajuz. Nastadil bihadal hadis yajuz tarkil mandubat ba'da dars maghrib summa yu'addin fa nahnu ba'duna nusalli qabla al-isya rak'atain ba'dahum yatrukuh hada labas yatrukuh bihada dalil a'rabi lakin natrukuhu daiman hatta qad araftum, telah kalian mengetahui salat dengan sandal sunnah. Dari semenjak antum di sini tidak pernah seumur hidup salat dengan sandal, maka itu pun bisa jadi tercela nanti. Karena masuk kepada hadis faman raghiba an sunnati, berarti kamu membenci sunnahku. Sudah tahu itu adalah sunnah, belum pernah melaksanakannya seumur hidup. Padahal tahu itu dari sunnah dan dipersilahkan. Di masjid ini tidak ada larangan melaksanakan sunnah apapun. Malas, tidak pernah melaksanakan satu kali pun sepanjang hayatnya, ditakutkan masuk kepada hadis ini, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci dari sunnahku maka bukan dari golonganku. Maka inilah hadis yang kita baca di dalam hadis Abi Hurairah. Wajah pendalilannya siyamu Ramadan, yasumu Ramadan, ma'tuf kepada yuqimus shalah al-maktubah dan yu'addi zakah al-mafruḍah. Maka yasum Ramadan ma'tuf ilal wajib wa huwa wajib. Sumanadkhul ila hadis ba'dahu bimakna sawa. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsani Salamah ibnu Syabib haddatsana al-Hasan ibnu A'yan haddatsana Ma'qil wa huwa ibnu Ubaidillah an Abi Zubair an Jabir anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ara'aita idza salaitu as-salawatil maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dalika syai'a a'adkhulul jannah qala na'am qala wallah la azidu ala dalika syai'a. Lafdhu saum Ramadan ma'tufun ila as-salah al-maktubah wa zakah al-mafruḍah fayufidul wujub. Fa fi hadzal hadits kadzalik barakallahu fikum istadalla al-muallif hafizahullah aw rahimahullah sawa mada min dalalati lugatil arabiyyah fa inna huna lafdha wa sumtu Ramadan ma'tufun biwawi atfah ila solaitu as-salawatil maktubat wa sumtu Ramadana. Ara'aita idza solaitu as-salawatil maktubati wa sumtu Ramadana. Idan utifa sumtu Ramadana ila solaitu as-salawatil maktubat wa salawat al-maktubat ayat salawat al-wajibat 5 waktu. Faidan sumtu Ramadan ma'tufun ila solaitu as-salawat al-maktubat utifa ilal wajib fahukmuhu wajib kama hakada al-qaidah fi ilmil usul idan hada huwa syahiduna. Wa ma fi sanad qala al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddatsana Salamah ibnu Syabib fa Salamah ibnu Syabib al-Masma'i an-Naisaburi wa Naisaburi al-an nisbah ila Naisabur fi Iran idan ajami. Salamah ibnu Syabib an-Naisaburi nazilu Makkah idan huwa ba'da dalik sakinul Makkah wa huwa thiqah min kibari al-hadiyati asyara. Maka dia di tabaqah yang ke-11 dari gurunya Imam Al-Bukhari dan gurunya Imam Muslim. Afwan, sejaman dengan Imam Al-Bukhari, maka ini gurunya Imam Muslim.
Dan dia kedudukannya sikoh, disikohkan oleh para ulama. Seperti berkata Abu Nu'aim al-Asbahani, ahadus sikot hadatsa anhu al-a'imah wal qudama. Dan Al-Hakim An-Naisaburi yang sama dari daerahnya mengatakan muhaddits ahli Makkah muttafaq ala itqanihi wa sidqihi. Maka dia menjadi muhaddits ahli Makkah, padahal dia dari Naisabur, namun dia tinggal di Makkah dan meriwayatkan hadis di Makkah. Maka Imam Al-Hakim mengatakan muhaddits dari Makkah. Kemudian diriwayatkan dari Al-Hasan ibnu A'yun. Fakadhalika Al-Hasan ibnu A'yun mimman nusiba ila jiddihi. Fa Al-Hasan ibnu A'yan, nama bapaknya adalah Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu A'yan. Wa huwa fi tabaqah at-tasi'ah. Dan dia di tabaqah yang ke-9. Wa huwa saduq hasanul hadis, bukan rawi yang thiqah. Berkata Abu Hatim, adraktuhu wa lam aktub anhu, bahwa aku bertemu dengannya dan aku tidak mau menulis darinya. Disikohkan oleh An-Nasai, dan Imam Ibnu Ma'in tidak mau menulis darinya. Dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Maka dia adalah rawi yang saduq atau thiqah, seperti ucapan An-Nasai, yang jelas masih bisa dijadikan pendalilan. Kemudian meriwayatkan setelah itu dari Ma'qil wa huwa Ibnu Ubaidillah. Maka Ma'qil Ibnu Ubaidillah Al-Jazri Al-Absi, dia di tabaqah yang ke-8, di tabaqah ats-tsaminah, tabaqah dari al-wusta min itba' at-tabi'in, wa huwa saduqun yukhti hasanul hadis. Maka hadisnya dihasankan oleh para ulama. Seperti berkata Imam Ahmad, salihul hadis. Dan disikohkan oleh sebagian para ulama. Maka rawi ini rawi yang hasan. Kemudian meriwayatkan dari Abu Zubair, an Abi Zubair an Jabir. Maka Abu Zubair namanya sama seperti Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim bin Tadrus. Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus. Imam Az-Zuhri namanya Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah. Dan tabaqahnya sama, di tabaqah yang ke-4, maknanya tabi'i shaghir. Maka Imam Az-Zuhri dan Imam Az-Zuhri namanya Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Az-Zuhri. Adapun Abu Zubair namanya Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus. Dan bedanya jelas berbeda. Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Az-Zuhri ibnu Syihab imam. Adapun Abu Zubair dikatakan saduq, dan selain itu juga dia mudallis. Selain mudallis juga saduq. Maka hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim banyak dari Jabir ibni Abdillah. Dan ini juga dari, kita katakan, kekurangan Imam Muslim daripada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan Muhammad bin Muslim bin Tadrus dari Abu Zubair. Hanya Imam Muslim yang meriwayatkan periwayatan Abu Zubair, dan dia saduq hasanul hadis dan mudallis. Dan Imam Al-Bukhari tidak memasukkan Abu Zubair kepada sahihnya. Kemudian meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah. Maka sahabat di sini Jabir bin Abdillah. Maka kita masuk sekarang kepada biodata dan biografi Jabir bin Abdillah. Maka beliau adalah Jabir bin Abdillah ibnu Amr al-Ansari. Maka jika kita mencintai para sahabat, caranya dengan membaca biodata dan biografi, agar kita cinta kepada mereka, orang-orang yang dijanjikan oleh Allah masuk surga.
Dan dikarenakan mereka kita sekarang bisa mendapatkan agama Islam. Mereka yang membela agama ini bersama Nabi. Jabir bin Abdullah Ibnu Amr al-Ansari, dia dari Ansor bukan dari Muhajirin. Dan kelak dia akan menjadi alim ulama muftil Madinah di zamannya. Dia dan bapaknya Abdullah Ibnu Amr, karena namanya Jabir bin Abdullah Ibnu Amr al-Ansari, maka bapaknya Abdullah Ibnu Amr seorang sahabi juga. Dan keutamaan Jabir bin Abdullah banyak. Di antaranya min fadailihi annahu minal mukthirin fi riwayatil athar, bahwa Jabir bin Abdullah termasuk dari sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi. Maka dia masuk di rutbah as-sadisah, di ranking yang ke-6, yang mana dia setelah Ibnu Abbas dan dia sebelum dari Abu Sa'id Al-Khudri. Maka urutannya dia urutan ke-6, Ibnu Abbas urutannya ke-5, maka Abu Sa'id Al-Khudri urutannya ke-7. Maka dari sini indak ya Hudzaifah, urutkan dari 1 sampai 7. Dan ini rawi-rawi ini yang 1 sampai 7